Hai guys, kembali di video Cubic Horizon. Di video ini akan dibahas beberapa soal yang sering keluar di ujian tengah semester untuk materi gelombang bunyi. Soal pertama, bila tegangan suatu dawai getar menjadi 9 kali lebih besar, maka nadanya akan mempunyai frekuensi yang berapa kali lebih besar. Untuk soal ini, kita gunakan rumus frekuensi sama dengan 1/2L dikali akar F dikali L dibagi M. Ini rumus ini berlaku untuk frekuensi nada dasar suatu dawai. Oke, di mana 2L adalah panjang gelombang dari dawai untuk nada dasar, dan suku akar FL per M adalah kecepatan lambat gelombang pada dawai sesuai dengan hukum Melde. Kita lihat apabila variabel panjang dawai dan massa dawai tidak dirubah, maka yang berubah hanyalah F. Berarti hubungan antara frekuensi dan tegangan itu bisa dinyatakan sebagai frekuensi itu sebanding dengan akar dari tegangan, atau F kecil sama dengan akar dari F besar. Ini artinya F2 per F1 sama dengan akar F2 tegangan dibagi akar F1. Kemudian kita tinggal ganti data dari soal. Di soal terlihat bahwa tegangan 2 adalah 9 kali tegangan mula-mula, berarti F2 itu 9F1. F1 bisa dicoret, kemudian kita peroleh F2 per F1 sama dengan akar 9 atau sama dengan 3. Ini artinya frekuensi dari dawai apabila tegangannya dibuat 9 kali lebih besar akan menjadi 3 kali dari frekuensi mula-mula. Soal nomor 2, soal teori. Tinggi rendahnya bunyi tergantung dari apakah cepat lambat, panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, atau periode. Yang manakah jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Jadi tinggi rendah bunyi itu tergantung dari frekuensi dari bunyi. Cepat lambat itu adalah seberapa cepat gelombang melambat, panjang gelombang itu panjang dari satu gelombang, periode itu waktu untuk melakukan satu gelombang, atau kebalikan dari frekuensi. Apakah amplitudo? Amplitudo itu bukan tinggi rendah bunyi, tapi keras atau lemahnya suatu bunyi. Nomor 3, perbandingan intensitas bunyi pada titik yang berjarak 2 meter dan titik yang berjarak 3 meter dari sebuah sumber bunyi adalah, kita gunakan rumus intensitas bunyi yaitu I sama dengan daya P dibagi 4πr kuadrat. Ini adalah legenda untuk setiap besaran yang dipakai pada rumus ini. Berarti untuk sumber bunyi yang sama atau P-nya sama, berarti I itu sebanding dengan 1/R kuadrat. Ini dapat diterjemahkan menjadi hubungan I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kemudian kita substitusikan, di sini terlihat bahwa ini adalah R1, ini adalah R2. Berarti R2-nya kita ganti 3, R1 kita ganti 2. Berarti kita peroleh perbandingan I1 banding I2 adalah 9 dibanding 4. Soal nomor 4, intensitas bunyi sebuah sirine polisi adalah 10 pangkat negatif 8 watt per meter persegi. Hitunglah taraf intensitasnya. Kita gunakan data diketahui, berarti intensitas atau I itu 10 pangkat negatif 8 watt per meter persegi. Kemudian kita tahu bahwa intensitas ambang atau intensitas suara terkecil yang dapat didengar oleh manusia normal adalah 10 pangkat negatif 12 watt per meter persegi. Hubungan antara intensitas dan taraf intensitas adalah sebagai berikut, yaitu TI sama dengan 10 dikali logaritma dari I per I0. Kemudian kita ganti I-nya menjadi 10 pangkat negatif 8, I0-nya kita ganti menjadi 10 pangkat negatif 12, maka kita peroleh bahwa taraf intensitas untuk sirine tersebut adalah 10 dikali 4, atau sama dengan 40 desibel. Lanjut soal nomor 5. Bila taraf intensitas 50 buah mesin giling adalah 100 desibel, maka tentukan taraf intensitas dari 5 buah mesin giling. Ini berarti kita tulis dulu bahwa banyak sumber itu N. Jadi mula-mula N-nya ada 50 buah. Taraf intensitas dari 50 buah mesin adalah TI1 100 desibel. Ditanya TI2 untuk N2 sama dengan 5 buah saja. Gunakan rumus berikut. Berarti TI2 itu sama dengan TI1 ditambah 10 logaritma dari N2 per N1. Kita ganti N2 menjadi 5, N1 menjadi 50. Maka kita peroleh bahwa
hasilnya adalah 100 ditambah 10 log 0,1. Log 0,1 adalah negatif 1, berarti taraf intensitas untuk hanya 5 buah mesin hanyalah 90 desibel. Berarti berkurang daripada kalau 50 mesin yang adalah 100 desibel. Berarti hasil perhitungannya ini wajar. Soal nomor 6, ini soal dari efek Doppler sesuai dengan animasi ini. Jika sumber bunyi 800 Hz bergerak dengan kelajuan 40 meter per sekon menuju seorang pendengar yang diam, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah, tuliskan data diketahui atau skema permasalahan sebagai berikut. S itu adalah sumber bergerak menuju pendengar, yaitu P yang diam. Vs itu 40 meter per sekon sesuai soal. Frekuensi sumber adalah 800 Hz. Gunakan rumus pergeseran Doppler sebagai berikut, atau Doppler shift, yaitu Fp sama dengan V min plus Vp per V min plus Vs kali Fs. Mengapa ada tanda min plus seperti ini? Karena ini tanda negatif atau positif tergantung daripada arah dari gerak daripada sumber dan pendengar. Jadi ditentukan bahwa arah dari sumber ke pendengar sesuai dengan arah panah ini itu sebagai tanda negatif pada rumus ini. Berarti kita lihat karena sumber itu menuju pendengar sesuai dengan arah panah ini, berarti nanti tanda di sininya kita pakai tanda yang negatif. Sedangkan untuk Vp tidak masalah karena dia diam, berarti dia disubstitusikan Vp-nya 0. Seperti berikut, kita tinggal ganti. Kita ingat bahwa cepat lambat bunyi di udara apabila tidak diketahui di soal itu yaitu sebesar 340 meter per sekon. Maka kita peroleh dengan sedikit perhitungan frekuensi yang didengar oleh si pendengar ternyata lebih tinggi, yaitu sebesar 907 Hz. Soal nomor 7, ada dua buah sumber bunyi, frekuensinya 100 Hz dan 102 Hz. Tentukanlah frekuensi layangannya. Ini soal cukup mudah. Kita ingat bahwa frekuensi layangan dari dua sumber yang memiliki frekuensi hampir sama adalah selisih harga mutlak dari selisih kedua frekuensi tersebut. Berarti jawabannya adalah 2 Hz. Soal nomor 8, seutas tali yang panjangnya 25 meter dengan massa 750 gram mengalami tegangan 125 Newton. Tentukan besar cepat lambat gelombang transversal yang merambat melalui tali tersebut. Ini adalah soal dari hukum Melde. Ada 3 versi rumus cepat lambat gelombang pada senar yang bisa dipakai pada soal hukum Melde. Namun dari data diketahui di soal ini kita lihat ini ada L, M, dan F. Jadi kita paling tepat menggunakan rumus yang pertama ini. Selanjutnya cukup mudah, kita tinggal substitusikan atau ganti setiap huruf-huruf pada rumus ini dengan angka yang bersesuaian. Jangan lupa bahwa massa itu harus selalu dalam satuan SI, yaitu kilogram, menjadi 0,75 kg. Kita dapat hasilnya adalah akar 4167. Apabila tidak menggunakan kalkulator, nilai akar pangkat 2 ini pun dapat diketahui. Caranya sebagai berikut. Kita buat 4167, kemudian membaginya menjadi dua angka seperti berikut. Kemudian kita pikirkan satu angka yang dikalikan ke dirinya sendiri menjadi 41. Berarti 6. 6 dikali 6 sama 36. Kemudian kita kurangkan 41 kurang 36 menjadi 5. Kemudian turunkan dua angka 67, jadi 567. Kemudian kita jumlahkan 6 tambah 6 itu 12. Sekarang langkah berikut untuk mencari angka kedua dari akar dari 4167. Kita tentukan angka berapa, 120 berapa dikali berapa, yang hasilnya mendekati 567. Jawabannya adalah 4. Karena 124 dikali 4, berarti kan kedua angka ini harus sama ya, seperti halnya angka yang pertama ini. Ini adalah 496, sisanya 471. Kita ambil angka yang di garis bawah ini, angka yang sama ini, itu adalah akar pangkat 2 dari 4167, yaitu 64. Apabila diteruskan lagi, angka berikutnya adalah 64,6 meter per sekon. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa terus simak channel TV Horizon untuk tutorial pelajaran pengerjaan soal matematika